Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kingdom terakhir yang akan kita bahas nanti ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awalnya, saya akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Kemudian saya akan membahas tentang kingdom terakhir ya, kingdom Animalia. Kemarin kita sudah membahas 4 kingdom ya, mulai dari Monera, Protista, Plantae, dan juga jamur atau fungi. Dan yang terakhir ini kita akan membahas tentang kingdom Animalia atau kingdomnya hewan. Mulai dari pembahasan soal. Yang pertama, sebutkan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Jadi kemarin ada 4 ya. Ada yang berdasarkan persamaan yang dimilikinya, berdasarkan perbedaan yang dimilikinya, ciri-ciri morfologi dan anatomi, berdasarkan manfaat. Kemudian nomor 2, mengapa alga dikelompokkan sebagai protista mirip tumbuhan? Jadi karena alga itu punya klorofil dan dia dapat berfotosintesis. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kok dia itu dikatakan mirip dengan tumbuhan. Nomor 3, bagaimana kunci determinasi ikan dan cacing? Ini kita lihat dulu ya. Yang pertama ikan. Kita lihat ikan. Ikan ini ada di angka berapa? Ikan itu ternyata dia itu ada di 4B. 4B ini bergerak dengan sirip. Jadi kunci yang terakhir adalah 4B. Terus kita lihat bagian atasnya yang mengacu ke nomor 4. Yang mengacu ke nomor 4 itu adalah 2B. 2B ini adalah tubuhnya tidak ditutupi oleh rambut. Jadi kunci yang kedua adalah 2B. Kemudian yang terakhir, nomor berapa yang mengacu pada nomor 2? Ternyata dia adalah nomor 1. 1A. 1A itu adalah bertulang belakang. Kita cek ya. Jadi kita punya 3 kunci, 1A, 2B, dan 4B. 1A bertulang belakang, ikan punya tulang belakang. 2B tubuhnya tidak ditutupi oleh rambut. Dan yang terakhir adalah 4B bergerak dengan sirip. Kemudian yang nomor 2, yang kedua adalah cacing. Kita lihat cacing ini dia ada termasuk ke 5B. 5B tidak mempunyai rangka luar. Kita lihat bagian atasnya yang mengacu pada nomor 5. Ternyata adalah 1B. Tubuhnya tidak ditutupi oleh rambut. Jadi ciri-ciri cacing adalah tubuhnya tidak ditutupi oleh rambut dan juga tidak mempunyai rangka luar. Jadi dia itu punya 2 kunci determinasi 1B dan 5B. Kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang kingdom Animalia atau kingdom hewan. Hewan itu bersifat eukariotik. Dia tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof dan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis berdasarkan tulang belakang dan berdasarkan kriteria yang lain. Berdasarkan tulang belakang, dia jadi hewan vertebrata dan invertebrata. Vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Contohnya adalah ikan katak dan kodok. Dia itu tulang belakangnya itu dibentuk oleh beberapa tulang kecil yang dinamakan dengan vertebra. Kemudian yang kedua adalah invertebrata atau biasa disebut dengan vertebrata. Dia adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Anggota terbesarnya seperti serangga, contohnya adalah cacing tanah, serangga, dan siput. Ini invertebrata itu dibagi menjadi 7 ya, ada 7 jenis: Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemalteminthes, Annelida, Mollusca, dan Echinodermata. Yang pertama, Porifera. Porifera itu adalah hewan yang berpori. Kemudian sebagian besar ditemukan di dalam laut, ditemukan menempel di dasar laut atau kolam, tidak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan terdapat sebuah lubang yang besar di bagian tubuhnya. Contohnya adalah spons. Jadi spons ini bentuknya kayak gini ya. Spons ini termasuk ke hewan.
Selanjutnya adalah Coelenterata. Dia termasuk hewan berongga. Tubuhnya hanya satu bagian terbuka yang disebut dengan mulut. Mulutnya dikelilingi oleh struktur seperti jari-jari panjang disebut dengan tentakel. Dia itu membantu hewan dalam menangkap makanan. Terus contohnya adalah Hydra dan anemon laut. Jadi Coelenterata atau anemon laut ini adalah hewan yang makannya adalah fitoplankton dan zooplankton. Coelenterata ini biasanya itu tempat tinggalnya ikan badut atau ikan Nemo. Terus Platyhelminthes, dia contohnya adalah nama lainnya adalah cacing pipih. Gambarnya seperti ini ya. Dia bertubuh pipih dan tipis, kebanyakan hidup sebagai parasit di dalam tubuh manusia dan hewan. Contohnya adalah Planaria. Kemudian Nemathelminthes atau cacing perut contohnya. Dia bentuknya itu bulat memanjang dan ujungnya itu meruncing. Kulitnya licin, tertutup lapisan lilin, hidup bebas di mana-mana dan bersifat parasit. Contohnya adalah cacing perut dan cacing tambang. Kemudian Annelida. Annelida itu tubuhnya bersegmen-segmen dan juga lunak. Sebagian hidup bebas dan sebagian membenamkan diri di dalam tanah. Memiliki alat gerak parapodia. Contohnya adalah cacing tanah dan lintah. Jadi lintah ini dia itu mampu menyerap darah ya kalau misalkan dia nempel di kulit. Terus Arthropoda, dia itu adalah hewan yang berbuku-buku. Dia mempunyai rangka luar yang melindungi tubuh, merupakan kelompok dengan jumlah spesies yang paling banyak. Contohnya adalah kupu-kupu, udang, dan laba-laba. Terus moluska. Moluska ini tubuhnya lunak dan tidak bersegmen. Tubuhnya tertutup oleh cangkang yang keras. Contohnya adalah siput, cumi-cumi, dan kerang. Echinodermata, tubuhnya kasar dan berduri. Tubuhnya berbentuk bintang atau seperti bola, hidup di laut, contohnya adalah bintang laut, landak laut, atau yang disebut dengan bulu babi. Jadi kalau misalkan bulu babi ini terkena kaki, itu harus segera ke dokter ya, atau ke rumah sakit untuk segera diobati. Jika jauh dari bulu babi, jadi bulu babi ini punya racun, yang dia itu menyebabkan demam dan juga muntah-muntah. Kalau misalkan kalian kena bulu babi, bisa dikasih dengan air pipis. Jadi air pipis itu mengandung zat-zat yang bisa menetralkan racun yang keluar yang dapatkan dari bulu babi. Kita lanjutkan ke vertebrata atau hewan yang punya tulang belakang. Yang pertama adalah Pisces. Pisces amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pisces ini hidup di dalam air. Nama lainnya adalah ikan ya. Tubuhnya langsing sehingga mudah untuk berenang, bernapas dengan insang, bertelur, pembuahannya di luar tubuh induk. Contohnya adalah ikan gurami dan ikan cupang. Terus amfibi itu hidup di darat dan di air, meletakkan telurnya di dalam air, bernapas menggunakan paru-paru dan kulit yang lembab, bertelur, pembuahannya di luar tubuh induknya, contohnya adalah katak, kodok, dan salamander. Yang ketiga adalah reptilia, reptil. Pada umumnya dia itu ditemukan di darat, tubuhnya ditutupi cangkang atau sisik, bernapas menggunakan paru-paru, bertelur, pembuahannya di dalam tubuh induk. Dia contohnya adalah buaya, kura-kura, dan ular. Kemudian adalah aves. Aves ini adalah jenis burung-burungan ya. Dia tubuhnya ditutupi oleh bulu, memiliki sayap untuk terbang, tubuhnya langsing dan ringan untuk membantu terbang, tulangnya seperti pipa yang berguna untuk membantu menyimpan panas tubuh, bertelur, pembuahannya di dalam tubuh induk, contohnya adalah angsa dan burung onta. Kemudian mamalia. Mamalia ini tubuhnya ditutupi oleh rambut.
proses berkembangbiakannya dengan cara melahirkan, kemudian memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya, bernapas menggunakan paru-paru, contohnya adalah kanguru, kelelawar, paus, kucing, dan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa pengelompokan lain berdasarkan kriteria lain ya. Contoh yang pertama itu pengelompokan berdasarkan suhu tubuh, dibagi jadi dua jenis ya. Hewan ektoterm dan endoterm. Ektoterm itu suhu tubuhnya itu selalu berubah mengikuti perubahan suhu lingkungannya. Contohnya adalah katak. Yang kedua adalah hewan endoterm. Hewan yang suhu tubuhnya itu konstan dan tidak mengalami perubahan meskipun suhu lingkungannya itu berubah. Contohnya adalah manusia, kucing, kelelawar, gajah, dan ayam. Kemudian, pengelompokan hewan berdasarkan jenis penutup tubuhnya, seperti sisik pada ular dan ikan, bulu pada burung, kulit yang lembab pada katak, rambut pada mamalia. Kemudian pengelompokan berdasarkan cara reproduksi, jadi dibagi jadi 3 ya. Ada yang bertelur atau yang namanya dengan contohnya adalah katak dan burung, melahirkan, contohnya mamalia, dan bertelur melahirkan, contohnya adalah beberapa jenis ular. Dan yang terakhir, pengelompokan hewan berdasarkan pola makan atau organisme heterotrof. Kalau heterotrof itu dia itu tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kalau autotrof dia itu dapat menghasilkan makanannya sendiri. Hewan heterotrof itu dibagi jadi 2, hewan holozoik dan parasitik. Kalau holozoik itu memakan semua jenis makanan hewan dan tumbuhan dan mencernanya menjadi nutrisi. Hewan holozoik ini contohnya adalah hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Terus hewan parasitik, dia itu mendapatkan makanannya dari inangnya. Contohnya adalah cacing pita dan plasmodium. Oke, demikian materi untuk hari ini. Minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian bab klasifikasi makhluk hidup. Jadi silahkan belajar dari LKS yang ada di buku kalian itu. Kalian pelajari ya, yang ada soal abjadnya itu kalian kerjakan dan pelajari. Kemudian kita ulangan harian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.